Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami dengan materi risiko perbankan. Yang pertama, definisi risiko perbankan. Risiko perbankan adalah risiko yang dialami oleh sektor bisnis perbankan sebagai bentuk dari berbagai keputusan yang dilakukan dalam berbagai bidang seperti keputusan penyaluran kredit, penerbitan kartu kredit, valuta asing, inkaso, dan berbagai bentuk keputusan finansial lainnya, di mana itu telah menimbulkan kerugian bagi perbankan tersebut, dan kerugian terbesar adalah dalam bentuk finansial. Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan, yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Selanjutnya yaitu jenis-jenis risiko perbankan. Yang pertama, risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan counterparty dalam memenuhi kewajibannya. Dalam syariah, risiko pembiayaan mencakup risiko produk dan risiko terkait pembiayaan koperasi. Yang kedua, risiko pasar. Risiko pasar adalah risiko kerugian yang terjadi pada portofolio yang dimiliki oleh bank akibat adanya pergerakan variabel pasar atau adverse movement pada nilai tukar dan suku bunga. Risiko pasar akibat nilai tukar adalah risiko yang disebabkan karena perubahan nilai tukar uang asing di pasar internasional. Sedangkan risiko pasar akibat suku bunga adalah perubahan tingkat suku bunga yang dapat menyebabkan suatu perusahaan menghadapi dua tipe risiko selanjutnya, yaitu yang pertama risiko perubahan pendapatan, di mana perubahan itu menyebabkan berubahnya nilai dari yang diharapkan, dan yang kedua risiko perubahan nilai pasar, yaitu terjadinya penurunan nilai dari yang semula. Risiko likuiditas. Risiko likuiditas ialah risiko yang disebabkan oleh ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Risiko likuiditas dibagi menjadi dua, yaitu risiko likuiditas aset dan risiko likuiditas pendanaan. Risiko likuiditas aset sering disebut juga dengan market atau product liquidity risk yang timbul ketika suatu transaksi tidak dapat dilaksanakan pada harga pasar yang terjadi. Oleh karenanya, besarnya nilai transaksi relatif kecil terhadap besarnya pasar. Sedangkan risiko likuiditas pendanaan yang sering juga disebut cash flow risk, yaitu ketidakmampuan memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo yang pada gilirannya akan mengakibatkan likuidasi. Contoh dari risiko likuiditas adalah bank tidak mampu memenuhi penarikan kredit oleh nasabah karena dana yang tersedia tidak mencukupi. Bank mengalami kalah clearing dan tidak dapat memenuhi kekurangan dana di Bank Indonesia. Bank tidak dapat memenuhi permintaan penarikan dana masyarakat yang terjadi secara tiba-tiba, dan bank tidak dapat memperoleh pinjaman dari bank lain pada saat bank tersebut memerlukan likuiditas. Resiko operasional. Resiko operasional merupakan resiko yang disebabkan oleh ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, human error, kegagalan sistem, atau yang mempengaruhi operasional bank. Sebagai contohnya yaitu, pertama, pemalsuan biljet deposito oleh karyawan bank yang kemudian dijadikan agunan pembiayaan. Kedua, kesalahan postingan uang masuk karena pegawai yang ditunjuk kurang berpengalaman. Ketiga, terjadi bencana alam berupa banjir besar sehingga bank tidak dapat beroperasi secara normal. Keempat, adanya kejahatan keuangan seperti fraud yang sering dilakukan oleh pihak luar yang bekerja sama dengan pegawai bank. Berikutnya yaitu resiko hukum. Resiko hukum merupakan resiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, seperti adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perjanjian seperti tidak terpenuhinya syarat keabsahan suatu kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna. Oleh karena itu, suatu bank harus bisa menerapkan manajemen resiko hukum. Perusahaan perbankan perlu memiliki aturan pengamanan resiko hukum dalam setiap kegiatan atau transaksinya. Pengaplikasian manajemen resiko hukum dapat dijangkau melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan juga pengendalian resiko.
Apabila perusahaan perbankan mampu mengendalikan resiko hukum, maka seluruh aktivitas yang ada dalam perusahaan perbankan tersebut akan mampu beroperasi secara lancar dan juga efisien. Selanjutnya adalah resiko reputasi. Resiko reputasi adalah resiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan atau stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Resiko reputasi timbul antara lain karena adanya pemberitaan media atau rumor mengenai bank yang bersifat negatif, serta adanya strategi komunikasi bank yang kurang efektif. Selain itu, resiko reputasi disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan bank atau prinsip syariah yang haruslah dilaksanakan secara konsisten. Mengapa? Agar tidak menimbulkan penilaian negatif terhadap penerapan sistem syariah yang dapat mengakibatkan timbulnya publikasi negatif sehingga akan menaikkan tingkat resiko reputasi. Berikutnya resiko strategis. Risiko strategis yakni risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya penerapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat, atau bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan perubahan, perundang-undangan, dan ketentuan lain yang berlaku. Pengelolaan risiko strategis dilakukan melalui penerapan sistem pengendalian internal secara konsisten. Untuk mengatasi risiko strategis dapat menggunakan manajemen risiko strategis. Tujuan utama manajemen risiko strategis adalah untuk memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalisir dampak negatif dari ketidaktepatan pengambilan keputusan strategis dan kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Resiko kepatuhan. Resiko yang disebabkan oleh tidak dipatuhinya ketentuan-ketentuan yang ada, baik ketentuan internal maupun eksternal seperti ketentuan kira wajib minimum, ketentuan dalam penyediaan produk, ketentuan dalam pemberian pembiayaan, ketentuan dalam pelaporan baik laporan internal, laporan kepada Bank Indonesia maupun laporan kepada pihak ketiga lainnya, ketentuan perpajakan, ketentuan dalam akad kontrak, fatwa Dewan Syariah Nasional. Kemudian ada risiko imbal hasil. Apa itu risiko imbal hasil? Risiko imbal hasil yaitu risiko akibat dari perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan kepada nasabah karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga bank yang disebabkan oleh perubahan ekspektasi tingkat imbal hasil yang diterima dari bank syariah. Yang selanjutnya adalah risiko investasi. Risiko investasi adalah risiko akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil. Risiko ini timbul apabila bank memberikan pembiayaan berbasis bagi hasil kepada nasabah di mana bank ikut menanggung risiko atau kerugian nasabah yang dibiayai. Risiko investasi memiliki beberapa fitur berbeda. Yang pertama, sifat investasi ekuitas memerlukan pengawasan mendalam untuk mengurangi asimetri informasi. Yang kedua, mudharabah dan musyarakah adalah perjanjian pembagian keuntungan dan kerugian serta menghadapi risiko hilangnya modal walau dengan pengawasan yang memadai. Yang ketiga, investasi ekuitas selain investasi pasar saham tidak memiliki pasar sekunder yang mengakibatkan besarnya biaya untuk keluar lebih awal. Sebagai contoh, bank menderita kerugian atas fasilitas pembiayaan mudharabah yang disalurkan kepada suatu nasabah yang bergerak di bidang usaha tekstil. Yang kedua, bank menderita kerugian akibat nasabah yang bergerak di bidang usaha pertambangan batu bara mengalami penurunan omset penjualan dalam beberapa bulan terakhir. Dengan demikian, bank syariah harus memiliki strategi, manajemen risiko dan proses laporan yang memadai sehubungan dengan karakteristik risiko investasi termasuk investasi mudharabah dan musyarakah. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.